Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Cahaya hati artinya hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya karena hati yang bersih, hati yang suci, bersih dari segala kotoran-kotoran atau hijab-hijab yang merusak tatanan yang ada di dalam hati. Sebab di dalam hati bersemayamnya rohani, bersemayamnya kesucian, bersemayamnya unsur Tuhan Allahu subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Saudara-saudaraku yang budiman di seluruh penjuru Nusantara, pada video-video yang lalu telah kami sampaikan tentang bacaan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang makna hakikinya adalah masuk ke dalam perjalanan akhirat. Yang masuk dalam perjalanan akhirat adalah perjalanan rohani. Jika perjalanan rohani di alam akhirat itu adalah perjalanan Tuhan Allahu subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Nah, kalimat ta'awud itu manusia rohaninya berlindung kembali kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Berlindung berarti kembali. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama untuk seluruh umat manusia, khususnya umat muslim di seluruh dunia. Dalam kalimat ta'awud atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu pernah kami sampaikan pada video yang lalu. Itu adalah perjalanan teknik baiat. Teknik baiat di dalam ilmu tarekatullah itu adalah baiat yang mematikan unsur kemelekatan duniawi dan menghidupkan unsur rohani atau unsur kesucian. Jadi baiat mutu qabla anta mutu adalah perjalanan rohani di alam akhirat, perjalanan kesucian, perjalanan unsur Allahu subhanahu wa ta'ala di perjalanan kesucian. Sehingga unsur perjalanan kesucian dalam teknik baiat di ilmu tarekatullah itu adalah perjalanan teknik bermunajat, teknik berhubungan dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala melalui guru rohani yang zahir. Dan di balik guru rohani yang zahir ada guru rohani yang tidak zahir, yaitu unsur Tuhan, yaitu sebagai wasilah penghubung rohani manusia, umat. Nah, teknik baiat dilakukan pada malam hari sampai dengan terbit fajar. Itulah perjalanan rohani. Siapa manusia yang mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk, dipilih dan dikehendaki Tuhan untuk masuk dalam perjalanan rohani di alam akhirat, itulah manusia yang mendapatkan suatu anugerah kebahagiaan yang luar biasa, karena manusia itu mendapatkan anugerah Lailatul Qadar.
Sebab memasuki alam akhirat rohani, masuk alam akhirat melalui guru rohani, itu disebut dengan teknik baiat. Bacaan ta'awud adalah teknik baiat masuk alam akhirat berlindung kepada Allah. Itu adalah perjalanan Lailatul Qadar. Siapa manusia yang berbaiat mutu qabla anta mutu, atau praktek daripada ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dituntun oleh guru rohani yang waris dan mutlak, dan ilmu rohani yang waris dan mutlak, maka dia bisa memasuki alam akhirat, alam perjalanan rohani, alam perjalanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu yang tertera dalam kitab suci Al-Quran, surat Lailatul Qadar atau surat Al-Qadar. Nah, ta'awud mutu qabla anta mutu yang namanya baiat, perjalanannya pada malam hari. Di situ dibimbing oleh guru rohani, di situ bertemu dengan utusan Tuhan yang membawa ilmu rohani. Dialah malaikat. Dia dibimbing oleh utusan Tuhan di alam akhirat yang membawa ilmu akhirat, yaitu malaikat. Inilah perjalanan awal dari manusia yang mendapatkan petunjuk, hidayah, dan dipilih oleh Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu, hamba itu ingin mencari jalan pulang, ingin bertemu dengan Tuhan lewat gelombang rohani, lewat guru rohani sebagai tali wasilah, tali penghubung. Berbahagialah manusia-manusia, hamba-hamba yang bertemu dengan guru rohani di dunia dan mempelajari dan praktek ilmu rohani yang waris dan mutlak. Dia mendapatkan anugerah Lailatul Qadar yang sudah tertera di surat Al-Qadar, dan dia manusia yang mendapatkan kebahagiaan. Itu baru awal. Nanti akan ada setelah baiat masuk alam rohani, perjalanan adaptasi di alam akhirat. Namun semua itu mewujud ke dunia beserta jasmani yang ada di dunia. Jasmaninya merasakan apa-apa yang diproses oleh rohani di alam akhirat mewujud ke dunia. Sungguh berbahagialah manusia-manusia yang dipertemukan dan mencari jalan pulang menuju Sang Maha Rohani. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang beriman, berpikirlah dan merenunglah bahwa manusia itu sungguhnya rohani dan akan pulang kepada Maha Rohani. Carilah jalan, carilah wasilah, carilah petunjuk untuk bisa kembali pulang kepada Maha Rohani, yaitu rohani kita sebagai manusia. Jika kita tidak bertemu dengan guru rohani dan mempelajari dan praktik ilmu rohani, sungguh sangat merugi hidup manusia di dunia itu. Semuanya fata morgana dan hayalita. Jika dia bertemu dengan guru rohani dan ilmu rohani, maka dia akan kekal selamanya hidup di dunia dan diibaratkan kekal di neraka selama-lamanya. Itu sangat mengerikan. Jadi saudara-saudaraku yang beriman, pentingnya mencari guru rohani untuk mempraktekkan ilmu rohani.
selagi masih ada hayat di kandung badan, carilah guru rohani untuk mempraktekkan ilmu rohani. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah tentang perjalanan rohani. Kami Mbah Sis Cahaya Hati dari Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Salam kebangkitan rohani, salam agama samawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia.